Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita, selalu memberikan hidayah taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan syariat-syariatnya dengan ikhlas dan sesuai dengan ketentuannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan membuat video tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di masalah sedekah si anak kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah memberkati kita sehingga kita tetap dalam petunjuk pertolongannya, tetap dalam petunjuk perlindungannya, sehingga dalam menjalankan syariat ini betul-betul berada dalam bimbingannya. Sebelum saya memulai ke pembahasan, sebagaimana biasa, saya akan membacakan hadis-hadis atau dalil-dalil yang nantinya berkenaan dengan pembahasan saya kali ini. Tapi sebagaimana biasa juga, saya hanya akan bisa membaca teks tarjamahnya. Kalau harus membaca teks hadisnya, terus terang mata saya sudah terlalu jenuh sehingga tidak bisa, walaupun pakai kacamata sekalipun. Membaca teks tarjamahnya saja ini sudah susah payah saya ini. Tapi saya ingin dalam usaha saya ini ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa umur yang saya tidak tahu ya, tapi kalau dari umur saya ini sudah mau masuk 74, ya mungkin ya, kalau menurut ancar-ancar Rasulullah, saya ini sebenarnya sudah diberi bonus. Rasulullah memberi ancar-ancar
umur umatku akan berada sekitar 60 sampai 70 tahun. Saya sudah dilebihkan, alhamdulillah, termasuk dari yang sedikit. Karena faktanya orang-orang yang seliting dengan saya, teman-teman sekolah misalnya, ini sudah ya hampir habis lah. Alhamdulillah, saya ingin di sisa umur saya ini, saya masih bisa meraih pahala insya Allah. Saya bacakan Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa seorang perempuan dari Juhaina telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya bahwa ibu hamba telah bernazar naik haji, maka ia belum mengerjakan haji hingga meninggal dunia. Apakah boleh hamba menghajikan ganti daripadanya? Jawab Rasulullah, hajikanlah. Kalau ada ibumu berhutang, tidakkah engkau akan bayar? Bayarlah, karena hak Allah itu lebih patut dibayarkan. Ini kasus seorang anak perempuan tanya kepada Rasulullah bahwa ibunya berniat melaksanakan haji. Mungkin belum nyampe musim haji, ibundanya meninggal dunia. Jadi di sini kalau seperti ini kasusnya, sang ibunda ini tidak punya hutang sebenarnya ya. Dan niatnya insya Allah tetap dicatat oleh malaikat. Uang atau mungkin harta lainnya yang secara otomatis jatuh ke tangan anaknya sebagai ahli waris, ini juga sudah dicatat oleh malaikat. Begitu beliau meninggal, otomatis harta miliknya termasuk uang yang mau dihajikan itu sudah dicatat oleh malaikat sebagai sedekah insya Allah. Nanti pembahasannya akan saya satukan di belakang. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Lalu hadis yang kedua, berkata seorang perempuan dari Qat'am kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bahwa bapak saya telah wajib baginya haji di waktu ia telah tua dan dia tidak mampu lagi mengendarai ontanya." Jawab Rasulullah, "Kalau begitu, engkau kerjakan hajinya ganti daripada orang tuamu." Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau tadi orang tuanya meninggal dunia, kalau ini orang tuanya masih hidup cuman sudah tidak kuasa lagi mengerjakan atau berangkatnya. Jadi uangnya, hartanya tetap masih milik orang tuanya. Karena dianya tidak mampu cara syariat, maka dia juga tidak bisa dikatakan menanggung dosa. Karena memang cara syariat dia tidak mampu. Tapi syukur-syukur anaknya ini semangat
untuk mewakili ayahnya berangkat melaksanakan ibadah haji. Pada zaman itu insya Allah tidak ada daftar tunggu. Tidak ada istilahnya waiting list mungkin ya. Jadi kapan saja tiba musim haji, insya Allah sudah bisa melaksanakan ibadah haji. Bagaimana pembagian pahalanya? Ya karena tidak ada keterangan, pembagian pahalanya ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena uangnya milik ayah, tapi yang mengerjakan anak. Tentu mengerjakan haji ini bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah. Dan semangatnya itu, melaksanakannya itu patut diberi pahala insya Allah. Hadis yang berikutnya telah berkata Ibnu Abbas, sesungguhnya ada seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibu saya telah mati dan ia berutang puasa nadar. Maka bolehkah saya gantikan puasanya itu?" Maka jawab Rasulullah, "Apa yang ada di dalam fikiranmu? Jika ibumu ada berhutang, lalu engkau bayarkan. Terbayarkah tidak hutangnya itu?" Dia menjawab, "Iya, terbayar." Maka sabda Rasul, "Kalau begitu, gantikanlah saum ibumu." Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya, sesungguhnya ada seorang perempuan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ibunda saya ada berhutang saum sebulan. Maka bolehkah saya saumkan untuknya? Sabda Rasulullah, "Saumkanlah untuk dia." Hadis riwayat Muslim. Mungkin hadis sahih ya, tapi di sini tidak disebutkan hadis sahih, hanya disebutkan hadis riwayat Muslim. Ditentang hadis yang pertama dengan hadis yang kedua masalah haji, ini saya bisa ikut. Tapi di tentang puasa ini, terus terang, saya keluar dari jumhur. Karena apa? Kalau menurut saya, meninggalkan puasa, baik puasa nadhar maupun puasa tahunan ya, yang Ramadan, maka kalau meninggalkan dengan sengaja tanpa ada udzur syar'i, ini berdosa. Tapi kalau meninggalkan puasa tersebut karena memang belum waktunya, misalnya nadharnya begini, kalau saya sembuh dari sakit saya akan puasa 3 hari. Beliaunya belum sembuh, lalu dipanggil oleh Allah, yaitu meninggal dunia. Maka insya Allah sang ibu ini tidak dihukumi dosa ya. Begitu juga termasuk puasa yang sebulan. Ya. Kalau memang belum sempat karena sesuatu hal menggantikan puasanya yang ditinggal, maka insya Allah juga tidak dosa. Tapi baik puasa nadhar maupun puasa yang Ramadan sengaja diulur-ulur,
lalu meninggal, maka ini insya Allah dihukumi dosa. Dan menurut saya, dosa itu tidak bisa diganti dengan puasa juga kalau puasa yang ditinggalkan. Tapi diganti dengan permohonan ampun kepada Allah. Walaupun apalagi dari si anak. Jadi bukan meninggalkan puasa lalu diganti dengan puasa. Tapi mohon maaf, ini hadis sahih ya. Hadis sahih riwayat Muslim, yang satunya hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Saya tetap takzim kepada Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tetap bertahan di dalam jumhur ya. Tapi saya mohon izin keluar karena bagi saya meninggalkan puasa itu dosa dan dosa itu tebusannya dengan permohonan ampun kepada Allah. Lalu hadis berikutnya, sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya bapak saya telah meninggal dunia, tetapi tidak berwasiat. Lantaran itu, apakah berguna baginya kalau saya bersedekah untuknya? Jawab Rasulullah, iya. Kalau di dalam teks hadisnya, jawab Rasulullah ini qala na'am. Jadi jawaban Rasulullah na'am. Insya Allah kalau bahasa Indonesianya iya. Rasulullah mengiyakan. Ini hadis. Hadis ini riwayat Ahmad dan Muslim juga. Tapi di sini tidak disebutkan hadis sahih. Saya tidak tahu ya. Ini hanya di dalam buku saya. Hadis ini yang sering dijadikan hujjah oleh para ulama bahwa sedekah anak kepada orang lain pahalanya sampai atau mungkin dimaksudkan pahalanya ini total diperoleh oleh sang ayah. Nah, di sini saya berbeda. Mengapa sang ayah ini meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda? Karena di sini dikatakan oleh anaknya beliau tidak berwasiat. Berarti kan punya peninggalan. Kalau peninggalannya mungkin bernilai 100 miliar misalnya, maka menurut ketentuan Rasulullah yang diwasiatkan atau yang boleh disedekahkan ini karena ini mengacu kepada wasiat, yaitu 1/3 dari 100 miliar. Kalau saya tidak salah 33,3 sekian miliar. Apakah pahalanya ini betul-betul
serta-merta diberikan Allah kepada ayahnya, pembahasannya begini teman-teman. Si ayah ini meninggalkan harta. Pada saat beliau meninggal dunia, ini sudah otomatis hartanya itu jatuh kepada si anak sebagai ahli waris. Dan si orang tua ini insya Allah sudah dicatat oleh malaikat, sudah dibayarkan pahala sedekahnya dari peninggalannya yang 100 miliar itu. Beliau sudah dibayar, ibarat bayar-bayaran. Beliau sudah dibayar 100%. Bagaimana hubungannya dengan Rasulullah menjawab na'am? Bagi saya, jawaban Rasulullah na'am ini tidak berarti mewakili semua dari inti pertanyaan. Tidak mewakili, sekali lagi, dari semua delek pertanyaan. Loh, kok seperti ini? Iya. Jawaban na'am ini hanya jawaban yang harus dijawab na'am. Mengapa? Jawabannya hanya ada dua. Yaitu kalau tidak la ya na'am. Ya kalau tidak na'am ya la. Kalau Rasulullah SAW sampai menjawab la, maka di sini anak yang begitu semangatnya mau mensedekahkan harta miliknya, bukan milik orang tua lagi ya, miliknya, sepertiga dari peninggalan ayahnya, dia sudah semangat, lalu semangatnya itu patah kalau jawabannya la. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada yang dapat pahala, baik anak maupun orang tuanya. Yang ketiga, tidak ada yang dapat manfaat dari harta yang bernilai 33,3 sekian miliar itu. Maka itu jawaban na'am itu memang sudah seharusnya. Tapi kalau saya memaknai, tidak serta-merta diartikan pahala sedekahnya langsung diberikan Allah kepada orang tuanya. Pertama, karena orang tuanya tadi telah menerima 100% dari harta yang ditinggalkan kepada anaknya yang 100 miliar. Itu sudah pahalanya sudah diberikan 100% oleh Allah. Artinya sudah dicatat oleh malaikat. Yang kedua, mungkin kita membayangkan anak tidak dapat apa-apa. Padahal kalau petunjuk di dalam Al-Quran, ya, kalau petunjuk, mengikuti petunjuk di dalam Al-Quran,
Misalnya An-Nujum 39, misalnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adama inqata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yantafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu." Dalil yang berikutnya, Allah mengatakan begini, "Man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid." Insyaallah Fussilat 46. Lalu ada ayat lain, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah." Mukmin 40. Dari keterangan Al-Quran, dari keterangan hadis tadi, maka tidak boleh tidak amalan si anak ini pahalanya diperoleh sendiri, bukan untuk orang tuanya. Lagian orang tuanya sudah menerima bayaran dari Allah, ya, 100% dari 100 miliar harta yang ditinggalkan kepada anaknya. Kalau sedekah anak yang 33,3 sekian miliar itu total diberikan kepada ayah, berarti ayah ini double dan si anak tidak dapat apa-apa. Tapi ini hanya pendapat saya. Saya tetap takdim kepada Bapak Ibu yang berbeda dengan saya. Tapi memperhatikan ayat-ayat dan hadis tadi, maka mau tidak mau kita mesti menyetujui, karena ini Al-Quran. Jawaban Rasulullah itu tetap namanya hadis. Sedangkan hadis tidak boleh menyamai, apalagi melampaui ketentuan Allah. Tidak mungkin. Tapi mungkin Bapak Ibu masih punya alasan lain, ya. Insya Allah saya tetap takdim. Si orang tua ini dapat apa? Orang tua ini telah merawat si anak. Artinya secara biologis, anak ini adalah hasil daripada orang tua. Namun demikian, orang tua ini setiap saat merawat anaknya, itu pun sudah dicatat oleh malaikat. Kebaikannya tidak ada yang tercecer. Misalnya orang tua ini mendidik sedemikian rupa sehingga anaknya menjadi anak saleh. Maka usaha orang tua mendidik anaknya, misalnya membiayai, membayar SPP-nya, membayar UKT-nya, dan lain sebagainya, ini semua sudah dicatat setiap saat oleh malaikat. Jadi sudah tidak ada yang tercecer. Kalau orang tua ini Allah berkenan masih mau memberi pahala, yaitu hak Allah.
Tapi yang saya maksudkan tidak ada keterangannya. Ya, sekali lagi jawaban na'am Rasulullah ini tidak mewakili semuanya dari delik pertanyaan. Hanya jawaban na'am ini tidak boleh tidak. Sebab kalau jawabannya lah, tidak ada yang dapat pahala, baik anak maupun si orang tua, dan tidak ada yang dapat manfaat. Artinya orang miskin yang mestinya menerima bagian dari 33,3 sekian miliar itu tidak dapat. Maka itu jawabannya mesti na'am. Tidak bisa menjawab la. Si orang tua ini jelas. Karena secara biologis si anak ini adalah hasil daripada orang tua. Yang kedua, karena pengaruh orang tua yang susah payah mendidik anaknya sehingga anaknya menjadi anak soleh, mungkin Allah masih berkenan memberi royalti. Kan sudah dibayar semuanya ya, usahanya ya. Mungkin Allah masih berkenan memberi royalti. Atau mungkin jerih payah orang tua kepada si anak, sehingga si anak ini menjadi anak soleh, itu ada nilai jariyah. Atau mungkin Allah masih berkenan memberi juga selain kepada anak 100% daripada 33,3 sekian miliar, Allah masih berkenan mau memberi 100% juga. Nah ini tidak ada yang bisa menghalangi. Termasuk saya sendiri. Bukankah Allah ini tidak kehabisan stok pahala? Bukankah Allah tidak kehabisan rahmatnya? Jadi terserah Allah saja, hanya tidak ada keterangan. Jadi keterangan yang ada, pahalanya ini untuk si anak. Man amila sholihan fali nafsihi. Ini pembahasan saya. Sekali lagi, bagaimana hubungannya dengan hadis pertama dan yang kedua? Ya insya Allah sama pembahasannya. Ya, insya Allah sama. Lalu hadis yang ketiga dan keempat di tentang puasa, mohon maaf saya tidak ikut. Saya tidak ikut karena bagi saya ini aneh. Orang meninggalkan puasa sengaja itu dosa. Dan dosa itu ditebus dengan istighfar. Maka itu saya tidak ikut. Tapi terus terang Bapak Ibu, ini hadis sahih bukan main-main. Hadis sahih. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim lagi. Hadis tertinggi. Tapi tetap saya, kalau hadis tidak boleh mengotak-atik ayat atau Al-Quran ya. Bukan karena hadis sahih lalu Al-Quran digeser-geser. Tidak bisa. Hadis tetap di bawah Al-Quran. Hadis tetap tunduk patuh kepada Al-Quran. Ya. Maka itu saya tidak ikut kalau harus mengganti dengan puasa. Kalau diganti dengan istighfar, ya memang kan tadi sudah disebutkan awaladin solihin yad'u lahu. Ya. Awaladin solihin yad'u lahu. Yad'u lahu ini termasuk membacakan istighfar, memohonkan ampun kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya sama sekali tidak bermaksud mempengaruhi Bapak Ibu. Dan sekali lagi, kalau ada ketertarikan, Bapak Ibu membaca sendiri, ikut sendiri, jangan ikut saya. Ya. Kiranya
ini yang bisa saya bahas. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman telah menonton. Kalau Bapak Ibu, ikhwan akhwat, teman-teman ada yang berkenan mau mensubscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa bihidayatihi wa inayatihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.